I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya aku. Nah, ini aku mau share lagi kegiatan aku, tapi ini kegiatannya itu di hari Selasa ya teman-teman. Ini aku lagi siap-siap, ini barengan Abang Raffi, karena alhamdulillah aku itu dapat undangan kedua kalinya lagi dari Pegadaian. Dan ini ya teman-teman, aku juga bingung kenapa aku tuh dapet, karena di sini tuh kalau dibilang aku tuh gadai itu juga jarang. Terus mungkin karena aku ngambil barang lelang ya teman-teman, tapi kalau barang lelang aku cuman beberapa kali juga beli. Pas aku tanya sama orang yang nelpon ini, aku tanya kenapa aku dapat gitu undangan terus, karena yang terpilih itu cuma 5 orang ya teman-teman. Katanya memang orang yang terpilih aja, dan mungkin aku di sini rezeki aku gitu kali ya teman-teman. Karena aku tuh kaget pas datang itu, sekeliling aku itu orang-orang pengusaha, dan di sini aku tuh cuman ibu rumah tangga biasa gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku udah sampai ke tempatnya. Dan ini ya teman-teman, aku tuh juga disuruh datang cepet karena acaranya tuh jam 7 ya. Nah, ini dia kartu undangannya. Karena kartu undangannya itu nanti disambut di itu ya teman-teman. Nah, itu pintu ruangannya, dan nanti dikasih baby gold gitu. Nah, alhamdulillah ini udah sampai ke tempatnya. Dan itu Abang Raffi tadi tidur di jalan. Dan ini ya teman-teman, karena masih sepi, ini baru jam 6:15, karena acaranya itu jam 7 ya teman-teman. Kenapa di sini aku datangnya itu lebih awal, karena aku tuh disuruh datang cepat, karena nanti cuma 60 peserta pertama gitu yang nanti dikasih ini ya teman-teman, emas gitu. Alhamdulillah ya. Dan itu maaf ya teman-teman, aku lagi memperbaiki jilbabku dulu karena di sini posisinya masih sepi ya. Dan ini yang lainnya lagi mau makan malam, karena ini udah jam setengah tujuan ya teman-teman. Oke deh teman-teman, aku di sini mau ikutan makan malam dulu. Dan ini ya teman-teman, lauknya itu ada daging daging gitu ya teman-teman, di sambal. Terus di situ juga ada ayam bawang goreng bawang gitu ya. Terus di situ ada bihun. Oke deh teman-teman, bisa dilihat itu piringku udah kering. Dan ini lanjut lagi Pak Su sama si Abang Raffi makan dulu ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, alhamdulillah ini tamu undangannya udah datang semua ya. Dan bisa teman-teman lihat itu semuanya rata-rata itu orang Cina ya teman-teman. Hanya yang di mejaku ini kami bertiga aja yang orang pribuminya. Ya, yang lainnya itu orang Cina ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh berasa terhormat banget bisa dapat undangan. Dan ini juga acaranya disiarin di TV juga ya teman-teman. Dan teman-teman, di sini teman-teman nonton ya, karena di sini nanti akunya nggak dubbing, aku mau teman-teman ikut dengar juga, karena di sini bagus banget, karena di sini bisa memotivasi kita juga, dan di sini memberikan pencerahan untuk kita untuk bisa tetap produktif gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, selamat menonton. November, kuartal ketiga, ini typo, bukan kuartal 4, kuartal 3, yaitu posisi September, di mana kita itu masih ada sekitar 5,7. Kalau misalnya tadi yang saya jelaskan bahwa yang namanya resesi harus terkontradiksi 2 kali negatif, sebenarnya posisi Indonesia masih surplus dan sedikit, minimal 10% Bapak Ibu, dan sisanya itu 45% baru kita untuk kebutuhan hidup dan gaya hidup. Makanya kita sering katakan mau hidup enak jangan banyak gaya gitu loh Bapak Ibu. Jadi kalau kebanyakan gayanya dari 45 menjadi 90 ya itu saja, bisa seperti itu. Next Pak. Baik, jadi kalau misalnya kita kenapa harus investasi? Boleh? Karena sebenarnya pensiun itu tidak harus tua, dan tua itu belum tentu pensiun. Jadi kalau misalnya kita udah pensiun, artinya kita itu udah stop mengejar uangnya itu cuma untuk bayar cicilan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita udah selesai, misalnya mencari uang tetap, tapi itu mungkin hanya dari sisi kita terus untuk berkarya. Ini Pak Bu, yang mungkin harus kita cermati. Jadi kalau misalnya kondisi kayak sekarang, catatan kakinya dulu cenderung unggul dalam tahap resesi dan kontraksi. Jadi kalau misalnya pada saat akan terjadi
resesi, investasi apa saja sih yang baik dan mungkin bisa kita cadangkan untuk diikuti? Dan itu seperti yang konservatif instrumen, salah satunya itu adalah emas, dolar US dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pada saat tahapan ekonominya stabil, unggul dan bisa ekspansi, ada jenis instrumen lain yang mungkin bisa kita masuk. Tapi kalau kondisi sekarang ini mungkin untuk menghadapi resesinya, mungkin kita itu harus memperbanyak cadangan emas. Oke, next. Baik Bapak Ibu, ini juga saya ingin share ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tujuan keuangannya mau seperti apa? Ini ada dalam kuadran yang berkaitan dengan grow, itu mungkin lebih banyak ke saham dan reksadana. Liquidity juga sama, ada deposito. Deposito seperti yang tadi dikatakan juga mungkin suku bunganya cenderung tidak terlalu tinggi, tapi yang mahal di deposito itu adalah pajak depositonya 20%. Oke, berikutnya stability, kita itu harus ada ori dan juga mungkin bisa di reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau kita mau hedging, itu bisa di emas, US dollar dan yuan. Hedging ini untuk menjaga agar nilai kita itu tidak turun. Sekali lagi, next Pak. Kalau misalnya kita kaitkan strategi investasi itu dari sisi usia, Bapak Ibu juga bisa lihat ya. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya lihat banyak yang foto. Ini hanya sifatnya tentatif, tapi harus bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing dan kondisi perekonomian yang ada. Jadi dalam misalnya kondisi sekarang ini, investasi di berdasarkan usia 20 sampai 35, kita itu bisa di pasar uang, bisa di obligasi, bisa di saham. Konsolidasi juga berbeda-beda ya. Jadi fase-fase ini Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa diikuti juga ya. Oke, baik Bapak Ibu, yang berikut ini saya ingin berbagi juga ke Bapak Ibu kenapa 5 prinsip yang harus kita perhatikan dalam berinvestasi dengan emas. Yang pertama itu, emas itu lebih besar manfaatnya daripada keuntungannya. Jadi sesuai fungsinya juga di hedging, memang tren untuk di resesi, geopolitik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina juga membuat bahwa itu akan terjadi satu kondisi yang memungkinkan terus terjadi pertempuran. Emas itu akan naik harga. Berikut tadi adalah beli emas untuk tujuan 3 sampai 10 tahun. Bapak Ibu mungkin sekali lagi kan pasti punya rencana ya, rencana anak mau sekolah, anak mau kuliah, anak mau nikah, rencana mau beli rumah misalnya. Emasnya itu juga bisa dimanfaatkan, kita convert secara pelan-pelan untuk uang muka rumah. Oke ya, untuk uang muka rumah. Jadi kita beli emas dulu pada saat kondisi yang pas, pada saat kita jual itu emas itu bisa lepas untuk menjadi tujuan keuangan kita 3 sampai 10 tahun ke depan. Dan ini teman-teman, biasa aku di sini mau ngopi dulu, dan di sini aku ngopinya juga nggak banyak ya. Di sini aku ngopi sedikit aja biar lebih menghangatkan aja ya teman-teman. Kecil yang dimana kita bisa ikutin satu mentor, yang mentor itu terus memberikan kita insight dan inspirasi. Tapi pada saat kita umur 40 ke 50 tahun, harusnya kita itu sudah memilih satu pekerjaan atau satu profesi yang benar-benar kita paling kuasai, sehingga kita itu bisa dengan effort yang kecil menghasilkan impact yang besar. Tapi kalau misalnya seharusnya kalau kita di 50 sampai 60 tahun, alangkah baiknya kita mencari anak muda. Seperti tren yang sekarang ini sering dikatakan adalah kolaborasi. Jadi Bapak bisa mencari anak muda untuk berkolaborasi sehingga memajukan usaha yang memang merupakan main job atau mungkin main duty yang Bapak tekunin gitu loh Pak, seperti itu. Gimana Pak? Dari sisi usia? Artinya diasumsikan bahwa untuk kategori purna seperti kami, peluang itu sudah menipis, gitu maksudnya. Butuh tutor anak muda. Iya. Kalau kita jawab dari sisi perencanaan keuangan, karena memang kalau di umur 50 sampai 60 itu kan otomatis untuk bertransformasi kita itu sulit Pak. Kecuali Bapak kan sekarang ini tidak ada jaminan bahwa kita itu paling pintar atau mungkin paling kuat di dalam melakukan satu usaha, pasti kita itu akan sukses. Tapi justru yang paling sering melakukan satu kebiasaan yang rutin dilakukan, justru itu yang akan membuat kita lebih sukses Pak. Jadi Bapak harus pikir kembali, bangkit kembali lagi, memikirkan apa yang menjadi hal yang paling strength di Bapak, di poin Bapak, dan Bapak membuka jalan dengan berkolaborasi dengan anak muda Pak. Karena zaman sekarang, misalnya kita dulu membuka toko, misalnya seperti itu Pak, buka toko itu pasti kita tujukan pada tempat yang lokasinya paling ramai.
Tapi saat ini tokonya sudah pindah dari yang sifatnya konvensional masuk ke digital, Pak. Untuk pembelajaran digital, takutnya itu kita berat, Pak. Effortnya terlalu besar. Sehingga Bapak butuh kolaborasi, bermain-main sama anak muda, sehingga kita itu punya partner bisnis yang bisa lebih menjalankan usaha kita, Pak. Seperti halnya kali 24 saja, ternyata ATM Mas sudah ada. Luar biasa sekali, Pak. Mungkin itu, Pak, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sumarti atas jawaban. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini acaranya udah selesai. Dan ini teman-teman itu adalah direktur di Pegadaian gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku mau turun karena ini udah selesai. Dan ini sebenarnya posisinya aku tuh tadi tinggal sendiri ya, karena Pak Su tadi itu pulang duluan sama Abah Raffi. Karena maklum kalau anak kecil itu nggak bertahan ya. Dan di sini juga tadi di acaranya tuh nggak ada anak kecil ya, cuman ada anak aku aja. Jadi aku suruh Pak Su pulang aja, bawa Abah Raffi pulang. Dan alhamdulillah teman-teman, ini aku udah sampai ke rumah. Dan alhamdulillah ini aku dapat baby gold ya teman-teman. Jadi di sini selain aku bersyukur banget, aku tuh berasa terhormat. Dan di sini juga aku banyak pembelajaran karena di sini banyak pengusaha. Jadi di sini kita bisa ini ya teman-teman, menyaring ilmunya. Dan ini dia baby goldnya, alhamdulillah ya teman-teman. Selain aku dapat undangan terhormat, dan di sini aku dapat emas gratis gitu ya teman-teman. Walaupun di sini nggak besar, tapi alhamdulillah di sini aku dapat emas cuma-cuma. Oke deh teman-teman, semoga video ini membawa manfaat, dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.